di siang bolong. Direktur bank langsung membungkuk dalam-dalam. Semua pegawai teller gemetar. Satpam yang tadinya ingin mengusir, kini tak berkutik. Sementara itu, para wartawan di luar gedung mulai mencium adanya cerita besar di balik kejadian ini. Namun, apa hubungan sebenarnya antara Bu Rani dan pemilik saham bank? Dan, kenapa wanita sederhana seperti dia bisa menyimpan uang sebanyak itu? Jawabannya, sebentar lagi, akan terungkap. Beberapa menit berlalu. Direktur bank, para pegawai, dan seluruh nasabah kini berdiri dalam diam. Tak ada lagi suara. Semua mata tertuju pada sosok wanita sederhana yang kini diketahui adalah keluarga dari pemilik saham utama bank tersebut. Pria tua itu duduk di samping Bu Rani. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kamu tidak perlu datang sendiri begini, Rani. Seharusnya bilang saja ke paman." Bu Rani tersenyum tipis. "Saya tidak ingin merepotkan paman. Saya hanya ingin tahu, seperti apa pelayanan di sini, jika saya datang tanpa dikenali." Kalimat itu membuat beberapa pegawai makin menundukkan kepala. Sementara itu, dari luar gedung, suara reporter terdengar jelas. "Pemirsa, hingga saat ini, proses penarikan dana fantastis masih berlangsung. Dan kabarnya, wanita tersebut adalah keluarga dari pemilik saham bank." Beberapa menit kemudian, direktur bank kembali menghampiri. Dengan suara sangat sopan, ia berkata, "Ibu, proses penghitungan sudah hampir selesai. Mohon ibu bersedia menandatangani beberapa dokumen." Bu Rani mengangguk. Namun sebelum ia bergerak, seorang nasabah pria paruh-baya yang dari tadi memperhatikan, memberanikan diri bertanya, "Maaf ibu, kalau boleh tahu, bagaimana bisa seorang seperti ibu punya uang sebesar itu?" Suasana hening. Semua orang menunggu jawaban. Bu Rani menatap pria itu. Dengan suara pelan, ia berkata, "Dulu saya bukan seperti ini. Saya adalah istri dari pengusaha besar. Namun, sejak suami saya wafat, semua warisan saya simpan di sini. Saya memilih hidup sederhana. Karena dunia ini tidak abadi. Saya hanya ingin hidup tenang, membesarkan anak saya." Kalimat itu membuat seisi ruangan terdiam. Tak ada lagi yang berani memandang rendah. Justru banyak yang mulai meneteskan air mata. Karena baru sadar wanita yang tadi mereka hina adalah seorang janda mulia yang memilih hidup sederhana, meski memiliki kekayaan luar biasa. Namun, kejutan yang lebih besar masih menanti. Karena keputusan Bu Rani berikutnya akan membuat seisi bank benar-benar tercengang. Suasana di dalam ban makin syahdu. Tak ada lagi wajah sinis. Tak ada lagi tawa merendahkan. Semua orang hanya dia mendengarkan kisah singkat yang diucapkan oleh Bu Rani. Direktur bank menundukkan kepala dalam-dalam. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ibu, kami semua sangat menyesal atas perlakuan yang tidak pantas tadi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya." Pegawai teller yang tadi paling lantang mengejek, kini menangis terisak, berkali-kali meminta maaf. Tak sanggup menahan rasa malu. Namun Bu Rani tetap tenang. Ia menggendong bayi kecilnya, mengelus dengan lembut. Beberapa saat kemudian, direktur kembali bicara. "Semua uang yang ibu minta sudah kami siapkan. Kami siap mengantar kapan saja." Namun saat itulah, kejutan besar terjadi. Dengan suara pelan namun tegas, Bu Rani berkata, "Saya tidak akan tarik uang itu." Semua orang melongo. Direktur tampak bingung. "Maaf ibu, maksudnya?" Bu Rani tersenyum tipis. "Saya hanya ingin menguji, bagaimana kalian memperlakukan orang yang kalian anggap rendah. Saya ingin tahu, apakah manusia di tempat ini masih punya hati?" Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Beberapa pegawai bahkan mulai menangis. Ada yang terisak, ada yang menutupi wajah dengan kedua tangan. Sementara itu, pria tua pemilik saham yang duduk di samping Bu Rani mengangguk pelan. "Itulah kenapa aku selalu menghormati kamu, Rani," katanya lirih. Bu Rani melanjutkan,
Saya akan tetap biarkan uang saya di sini. Namun, mulai hari ini, saya harap tak ada lagi perlakuan buruk kepada siapapun yang datang ke sini. Siapapun dia, bagaimanapun penampilannya. Suasana makin haru. Beberapa nasabah bahkan berdiri, memberikan tepuk tangan pelan. Di luar, para wartawan yang mendapat kabar itu langsung menyiarkan kisah wanita sederhana yang mengajarkan pelajaran besar kepada para pegawai bank. Viral seketika. Namun, semua belum selesai. Karena masih ada satu hal lagi yang akan disampaikan oleh Bu Rani. Dan hal itu akan membuat seisi ruangan kembali bergetar. Suasana di dalam bank kini benar-benar berbeda. Semua yang tadi meremehkan, kini memandang Bu Rani dengan penuh hormat. Beberapa pegawai masih menunduk. Ada yang berurai air mata. Direktur bank berdiri di depan Bu Rani. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ibu, kami semua sangat bersalah. Terima kasih sudah memberi kami pelajaran berharga hari ini." Namun sebelum berdiri untuk pamit, Bu Rani menggendong bayinya perlahan. Ia berkata dengan suara pelan namun terdengar jelas ke seluruh ruangan. "Dengarkan baik-baik." Semua orang terdiam. Saya memang hidup sederhana. Saya tidak ingin dikenal karena harta. Karena bagi saya, semua ini hanya titipan Allah. Ia berhenti sejenak, menatap ke seluruh penjuru ruangan. Saya ingin kalian semua ingat satu hal. Jangan pernah, sekalipun, menilai orang dari apa yang tampak di luar. Bukan baju, bukan sepatu, bukan mobil, bukan tas, yang menentukan nilai manusia, tapi hatinya. Kalimat itu diucapkan dengan begitu tulus, begitu dalam, begitu menghunjam ke dalam hati siapapun yang mendengar. Tak terasa, banyak pegawai yang mulai menangis perlahan. Ada yang memegang dada, ada yang menunduk menutupi wajah. Sementara itu, Bu Rani berdiri perlahan. Bayi di pelukannya tetap tenang, seolah ikut merasakan kedamaian sang ibu. Pria tua pemilik saham berdiri di sampingnya. Dengan lembut, ia berkata, "Ayo, Rani, biar aku yang antar pulang." Bu Rani tersenyum tipis. Ia melangkah pelan ke pintu keluar. Namun sebelum benar-benar melangkah pergi, ia berhenti sejenak, menoleh ke arah semua pegawai bank yang masih berdiri kaku. Dengan senyum yang begitu tulus, ia berkata, "Semoga kejadian hari ini membuat kita semua jadi manusia yang lebih baik." Kemudian, ia melangkah keluar, diiringi tatapan kagum, rasa haru, dan rasa malu dari seisi bank. Hari itu, bank yang megah itu tak akan pernah melupakan sosok wanita sederhana yang mengajarkan pelajaran hidup paling berharga. Sahabat semua, itulah kisah wanita sederhana yang mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya, karena di balik kesederhanaan bisa jadi tersimpan kekuatan dan harga diri yang luar